Halo Sobat Telusur Sejarah, setelah terbang ke Jerman, sekarang kita ke Asia lagi nih, tepatnya negara Jepang. Kali ini kita akan membahas kisah dari negeri matahari terbit ini nih. Kalau mendengar sejarah Jepang, pasti di pikiran kamu semuanya langsung tertuju kepada kisah para samurai atau kisah dibomnya Nagasaki dan Hiroshima ya. Tapi kali ini kita tidak akan mundur sampai sejauh itu kok. Kali ini Telusur Sejarah akan mengangkat kisah dari mantan Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe. Yuk simak pembahasannya. Mantan Perdana Menteri Jepang ini lahir di Tokyo pada 21 September 1954. Namun, ia meninggal ditembak pada 8 Juli 2022 di Nara. Shinzo Abe merupakan Perdana Menteri termuda sekaligus yang menjabat terlama yaitu selama 7 tahun 247 hari. Keluarga Shinzo Abe memiliki reputasi dan pengaruh di Jepang sehingga hal tersebut juga menjadi penyokong kekuasaannya. Kakeknya dari pihak ayah merupakan wakil tinggi Kaisar Oshima Yoshimasa. Kakeknya ini merupakan gubernur jenderal yang berjasa di berbagai perang, seperti Perang Boshin, Perang Sino-Jepang, dan Perang Rusia-Jepang. Sedangkan kakeknya dari pihak ibu adalah Perdana Menteri Nobusuke Kishi. Perdana Menteri Nobusuke Kishi ini mendapat julukan Iblis Showa yang mengeksploitasi pekerja paksa di Manchukuo di saat dia menjabat sebagai wakil menteri pembangunan industri di Manchukuo. Di saat Nobusuke Kishi ini menjabat sebagai Menteri Perlengkapan Perang di era Perdana Menteri Hideki Tojo tahun 1941, dia juga mengatur perbudakan 600.000 orang Korea dan 41.000 orang China. Pada tahun 1957, Kishi sempat ditahan sebagai penjahat perang kelas A. Tapi kemudian dia berhasil naik menjadi Perdana Menteri dan membangun relasi dengan negara-negara bekas jajahan Jepang, yaitu Indonesia, Myanmar, dan Filipina. Selain kedua kakeknya, figur lain yang tidak kalah berpengaruh adalah ayah dari Shinzo Abe sendiri, yaitu Shintaro Abe. Meski ayahnya ini merupakan musuh politik dari Kishi, namun ia justru menjadi sekretaris pribadi Perdana Menteri Kishi yang terus naik hingga menjabat sebagai Sekjen LDP. Pada tahun 1982 hingga 1986 dan juga menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Pada tahun 1993, Shinzo Abe memenangkan kursi di Majelis Rendah Diet dan kemudian memegang serangkaian jabatan pemerintahan. Dia mengumpulkan banyak dukungan untuk sikap kerasnya terhadap Korea Utara, terutama setelah negara itu mengungkapkan pada tahun 2002 bahwa mereka telah menculik 13 warga negara Jepang pada tahun 1970-an dan 1980-an. Abe yang saat itu menjabat sebagai wakil kepala Sekretaris Kabinet mengawasi negosiasi selanjutnya. Pada tahun 2003, ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal LDP. Karena batasan masa jabatan LDP, Perdana Menteri dan pemimpin LDP Junichiro Koizumi terpaksa meninggalkan jabatannya pada tahun 2006 dan dia digantikan di kedua jabatan tersebut oleh Abe. Abe menjadi Perdana Menteri pertama negara itu yang lahir setelah Perang Dunia II dan termuda sejak perang. Saat menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang, Abe berusaha untuk memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat dan mengejar kebijakan luar negeri yang lebih tegas. Abe mendukung sanksi PBB terhadap Korea Utara menyusul uji coba nuklir negara itu dan memberlakukan serangkaian sanksi sepihak terhadap Korea Utara yang mencakup larangan semua kunjungan ke pelabuhan Jepang oleh kapal Korea Utara. Dia juga berjanji untuk merevisi konstitusi pasca perang negara itu yang menempatkan pembatasan ketat pada militernya. Dalam urusan dalam negeri, Abe berjanji untuk menopang sistem pensiun dan asuransi kesehatan negara itu. Namun, pemerintahannya terlibat dalam serangkaian kesalahan publik dan skandal keuangan. Selain itu, pemerintah mendapat kritik atas tanggapannya yang lambat terhadap temuan bahwa selama 1 dekade pemerintah telah salah menangani catatan pensiun jutaan warga. Pada Juli 2007, LDP kehilangan mayoritasnya di Majelis Tinggi oleh koalisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat Jepang (DPJ), dan pada September 2007 Abe mengumumkan bahwa dia mengundurkan diri dan dia digantikan oleh Yasuo Fukuda.
LDP menang telak dalam pemilihan majelis rendah pada 16 Desember 2012. Pada 26 Desember, mayoritas anggota LDP di majelis dan didukung oleh anggota mitra koalisi partai New Komeito sangat menyetujui Abe menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemudian dia menggantikan Yoshihiko Noda dari DPJ yang mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Abe dengan cepat meluncurkan program ekonomi ambisius yang dimaksudkan untuk merangsang ekonomi Jepang yang hampir mati dan membantu mempercepat pemulihan wilayah timur laut Honshu Tohoku yang hancur akibat gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011. Program yang dengan cepat dijuluki Abenomics termasuk langkah-langkah seperti menaikkan tingkat inflasi, membiarkan nilai yen jatuh terhadap dolar Amerika Serikat dan mata uang asing lainnya, dan meningkatkan pasokan uang dan pengeluaran pemerintah untuk proyek pekerjaan umum utama. Pemerintah Abe menerima dorongan politik yang besar dalam pemilu Juli 2013 di Majelis Tinggi Diet. Program ekonomi Abe tampaknya berhasil pada awalnya, dengan pertumbuhan yang kuat pada tahun 2013 hingga paruh pertama tahun 2014 di mana terjadi penurunan tingkat pengangguran. Namun pada April 2014 terjadi penurunan drastis ekonomi Jepang selama sisa tahun ini. Pada musim gugur, negara itu jatuh ke dalam resesi. Abe memutuskan untuk membubarkan majelis rendah dan menyerukan pemilihan parlemen cepat yang diadakan pada 14 Desember 2014. Abe dan LDP menang dengan selisih besar dan kembali mempertahankan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Menyusul kemenangan elektoral LDP yang kuat, pemerintahan Abe secara aktif mengupayakan revisi konstitusi Jepang. Pada tahun 2014, kabinet telah menyetujui interpretasi ulang dari apa yang disebut klausul perdamaian konstitusi yang membuka jalan bagi kabinet untuk mengesahkan RUU pada Mei 2015 sehingga dapat memudahkan Jepang menggunakan kekuatan militer jika negara tersebut diserang atau diancam. Rancangan undang-undang itu kemudian disahkan oleh Majelis Rendah pada bulan Juli dan Majelis Tinggi pada bulan September. Abe menjadi Perdana Menteri terlama di Jepang pada November 2019 ketika masa jabatannya melampaui Koshaku Katsuratar yang telah menjabat 3 kali berturut-turut pada awal abad ke-20. Pada Agustus 2020, Abe mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri karena kambuhnya colitis ulcerativa meskipun ia tetap menjabat sebagai juru kunci sambil menunggu pemilihan penggantinya. Pada 14 September 2020, Yoshihide Suga, sekretaris kabinet utama Abe, terpilih sebagai pemimpin baru LDP dan dia menjadi Perdana Menteri 2 hari kemudian. Peristiwa berdarah terjadi di kota Nara, yang lokasinya berada sekitar 400 km lebih dari Tokyo. Ketika itu, Abe sedang berpidato untuk kandidat pejabat lokal di Nara. Usai ditembak, Shinzo Abe jatuh di pinggir jalan. Dia ditembak 2 kali di bagian punggungnya. Pelaku penembakan dari Shinzo Abe ini adalah Tetsuya Yamagami, 41 tahun, yang merupakan seorang mantan anggota tentara maritim Jepang. Ia berdinas dari tahun 2002 hingga 2005. Setelah meletuskan sejumlah peluru, Yamagami diamankan polisi setempat. Senjata yang digunakan untuk menembak Shinzo Abe menjadi sorotan. Senjata itu berukuran cukup besar dengan bungkus seperti lakban. Bentuknya mirip dengan shotgun karena memiliki moncong ganda, di mana senjata ini merupakan senjata rakitan yang bahan-bahannya dibeli secara online oleh Yamagami. Menurut laporan kantor berita Kyodo dari berbagai sumber penyelidik, Tetsuya Yamagami, pelaku penembakan, meyakini bahwa Abe mendukung kelompok keagamaan yang diberi sumbangan oleh ibunya dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan laporan surat kabar Yomiuri dan beberapa media lain, pria tersebut mengatakan kepada polisi bahwa sang ibu bangkrut akibat menyumbang kelompok itu. Ibuku tersedot ke dalam sebuah kelompok keagamaan dan aku benci itu, kata Kyodo dan media lainnya yang mengutip Yamagami yang memberi pengakuan kepada polisi. Kepolisian Nara menolak berkomentar tentang informasi yang dilaporkan oleh media Jepang menyangkut motif Yamagami ataupun persiapan yang dilakukan pria tersebut. Media massa tidak menyebutkan nama kelompok keagamaan yang membuat Yamagami kesal. Yamagami sudah selama berbulan-bulan mempersiapkan serangan dengan senapan rakitan, menurut kepolisian kepada media massa pada Sabtu 9 Juli.
Juli. Shinzo Abe, pria usia 67 tahun itu dilarikan ke rumah sakit begitu kena tembakan Yamagumi Tetsuya. Ia sempat meregang nyawa selama beberapa jam. Selanjutnya, pukul 14.45 waktu setempat, tim medis menyatakan Abe mengalami henti jantung. Lalu pukul 17.03, Abe dinyatakan meninggal dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Telusur Sejarah. See you di next video.